Halo, selamat malam. Kembali lagi berjumpa dengan channel Aninsau, channel yang berisi tentang kejadian mistis, kejadian misteri, kejadian horor berdasarkan kisah nyata. Oke, pada malam hari ini kita telah kedatangan seorang tamu wanita. Mari kita sapa dulu beliau. Ini saya dengan siapa? Zia, Dengan Mbak Zia. Mbak Zia dari mana Mbak Zia? dari Bogor. Dari Bogor Mbak Zia. Oke Mbak Zia, kalau boleh tahu ini kapan kejadiannya Mbak Zia? Sekitar 20 tahun yang lalu. Sekitar 20 tahun yang lalu. Wow, udah lama juga ya, tapi masih sangat diingat oleh Mbak Zia ini ya. Ya, masih. Oke, langsung saja kepada Mbak Zia untuk berbagi pengalamannya kepada kita semua para pendengar setia channel Aninsau. Silahkan Mbak Zia. Makasih. Jadi saat itu saya sedang bercerita-cerita dengan ibu saya seputar tentang santet-santet itu, Mas. Terus ibu saya celetuk tentang meninggalnya abah saya tuh ada sangkut pautnya dengan santet-santet itu. Jadi kejadiannya saat 2017 yang lalu, saya masih duduk di bangku SD. Jadi saat itu abah saya sama mi saya tuh lagi haji. Otomatis rumahnya kan kosong, soalnya anak-anaknya kan udah pada dewasa, udah berkeluarga, jadi udah punya rumah masing-masing. Nah, ya saya di Bogor, satu lagi was saya di Subang, cuma beda tempat. Terus rumah kosong ini suka dibersihin, ditengokin sama uas saya yang di sana, dibersihin, disapuin, dipelin. Pada suatu hari tiba-tiba ada tanah merah, tanah kuburan gitu di depan pintu tempat itu masuk. Nah, terus terdengar juga suara kerusuhan dari dalam kamar, kayak berisik, kerusuh gitu. Udah gitu mungkin uas saya yang nggak tahu apa-apa, cuman bereskan saja. Nah, terus posisinya juga saat itu abah saya saat di sana sedang sakit. Terus kan biasanya kalau santet-santet itu kayak kalau kena orangnya itu sakit gitu ya, Mas. Terus tapi sakitnya masih sakit medis, sakit lambung. Nah, terus sesama di sana dirawat kayak kursi roda ya hajinya. Terus pas di sana sesampainya di Indonesia, beliau cerita ke ayah saya. Katanya di sana beliau diliatin ada seorang bapak-bapak lah, mungkin umurnya sekitar 50 tahunan saat itu. Soalnya sekitar di bawah abah saya, tapi di atas ayah saya umurnya. Umur sekitar 50 tahunan itu, di belakangnya tuh ada sesosok makhluk itu, Mas. Makhluknya tuh besar, hitam, matanya merah. Nah, beliau ini kan cerita ke bapak saya, tapi mungkin bapak saya tuh, ayah saya tuh nggak mau memperburuk keadaan. Kan di situ juga posisinya abah saya tuh belum fit, masih sakit juga, terus belum sehat total. Terus jadi responnya ayah saya, bukan kali apa itu mah, pesan abah saya aja gitu. Tapi terus abah saya marah, katanya dasar kamu mah dibilangin sama orang tua nggak percaya. Nah, setelah itu abah saya jatuh sakit lagi, dirawat hingga akhirnya meninggal dunia. Nah, setelah itu keluarga saya akhirnya tahu kejadian kenapa di rumah itu ada tanah merah dan kerusuhan itu, dan sangkut pautnya sama yang diperlihatkan ke abah saya. Katanya ada seorang bapak-bapak yang dimaksud itu yang sekitar umur 50 tahunan itu datang ke rumah abah saya sebelum berangkat haji. Dia datang untuk meminjam uang, tapi mungkin saat itu juga abah saya lagi butuh uang karena mungkin buat keperluan di sana, buat bekal. Jadinya nggak dikasih sama abah saya. Mungkin si bapak-bapak ini kesel, kayak nggak dikasih uang. Nah, dia meluapkan kesalahannya itu dengan ya santet itu. Jadi
akhirnya yang kena abah saya. Itu Mas. Oke, Mbak Zia, terima kasih telah berbagi pengalamannya kepada kita semua. Kejadiannya saat 20 tahun yang lalu, saat Mbak Zia masih di bangku sekolah berarti ya Mbak Zia? Ya, bangku SD. Oh, di bangku SD 20 tahun yang lalu. Oke Mbak Zia, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Zia dan selamat malam Mbak Zia. Malam Mas.